Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, saya di sini akan berpidato dengan mengambil judul Pemuda adalah Masa Depan Bangsa. Bicara tentang pemuda, pasti kita akan bicara tentang masa depan. Bicara tentang masa depan, pasti kita akan melihat sekuat apa pemuda-pemudinya. Bangsa kita, negara kita, 5, 10, 15, 20 tahun ke depan akan seperti apa? Itu tergantung kita. Maka, kita tidak boleh minim ilmu. Kita tidak boleh minim pengalaman. Kita tidak boleh lemah akidah. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Harus ada yang berubah, harus ada yang terupgrade. Kitalah, pemudalah penentunya. Rasulullah Muhammad mengatakan, tiangnya negara adalah pemuda-pemudinya. Sayyidina Ali pun bilang, Subhanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imatul ghad. Hal ini pun diamini oleh para filosof barat yang menyebutkan, the young today is leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan kalimat yang dalam dan indah ini kita balikkan menjadi pemuda hari ini adalah pengecut, bahkan pecundang di masa depan. Kenapa demikian? Karena kita tidak melakukan persiapan apa-apa untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil tanggung jawab dan amanah, dan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Malcolm X, seorang ilmuwan dari Amerika, menyebutkan, the future belong who are willing to prepare for it. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini, bukan 20 tahun lagi, bukan 50 tahun lagi, tapi sekarang. Mumpung kita masih muda, masih kuat, cerdas, dan tangkas. Seperti dalam sabda Nabi, Ightanim homsan qabla homsin, sababaka qabla haramika. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Satu di antaranya, muda sebelum tua. Hadirin sekalian, kita digadang-gadang oleh bapak-bapak kita untuk menjadi pemimpin di masa depan. Marilah kita persiapkan visi dan misi kita dari sekarang, sehingga di tahun 2045 nanti, di tahun emasnya Indonesia, kita pastikan kita sudah bisa menjadi bagian dari pemuda-pemudi yang membawa perubahan bangsa, negara, dan agama ini ke arah yang lebih baik. Kita pastikan di tahun emasnya Indonesia, Indonesia sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bantuan bangsa lain, dan semua itu hasil keringat dari anak-anak Indonesia sendiri, yang dilahirkan dari rahim ibu-ibu orang Indonesia sendiri, yang dididik di tanah air Indonesia sendiri, dan kita pastikan di tahun emasnya Indonesia, dunia akan terpesona melihat mahakarya dari pemuda-pemudi Indonesia. Ladies and gentlemen, untuk mencapai visi dan misi di tahun emasnya Indonesia, kita harus berada di garda terdepan. Pastikan kita sukses di bidang kita. Mau jadi lawyer, polisi, tentara, RT, RW, lurah, wali kota, gubernur, presiden. Kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau istilah Islam adalah menjadi rahmatan lil alamin. Sahabat sekalian,
Selain itu, sebagai pemuda, kita tidak boleh lemah akidah. Kita harus terus semangat untuk memperdalam ilmu umum maupun ilmu agama. Seorang ilmuwan, Albert Einstein, berkata, "Religious knowledge without general knowledge is blind, and general knowledge without being based on religious knowledge is very dangerous." Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu agama adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus terus semangat untuk mempelajari kedua-duanya. Karena itu adalah fondasi terpenting sampai kita menjadi pemuda yang beriman, berilmu, bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara ini berubah ke arah yang lebih baik. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin sekalian, semoga kita menjadi remaja, menjadi pemuda harapan bangsa dan agama ini yang beriman, berilmu, bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba, dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Undur maqalah wala tangdur mangqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.